agama ini nasihat. Lalu ditanya, bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Bila kita perhatikan kalimat ad-dinun nasihah, an-nasihah, nasahah itu bermakna membersihkan sesuatu dari kotoran yang menodainya. Jadi sesuatu itu kalau dibersihkan dari kotoran, maka itu dinamakan nasahah. Apabila nasihat ini dimaknakan dengan keikhlasan, ya, maka ad-dinun nasihah dan hadis ad-dinun nasihah merupakan kalamul jami' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kalamul jami' adalah satu perkataan yang cukup ringkas tapi memuat berbagai perkara di dalamnya. Di antara kalamul jami' seperti hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, disebutkan, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Ya, ini termasuk kalamul jami'. Al-Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat, kata beliau, hadis ini masuk dalam 70 cabang ilmu dalam Islam. Ad-dinun nasihah. Termasuk juga kalamul jami', innal halala bainun wa innal harama bainun wa ma bainahuma huma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, apa yang ada di antaranya merupakan perkara-perkara yang subhat. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk dalam perkara subhat, maka dia jatuh pada perkara yang haram. Dan banyak lagi, silakan lihat kitab Matan Arba'in Al-Imam Nawawi atau kitab syarahnya oleh Ibnu Hajar. Ya. Ikhwat biddin, ad-din nasihat, agama ini nasihat. Bagi Allah tidak bermakna bahwasanya kita menasihati Allah. Para ulama kita katakan bahwa makna ad-dinun nasihatu lillah, agama nasihat bagi Allah bermakna adalah beriman kepada Allah dengan sebenar iman. Laisa al-imanu bitamani wala bitaraji walakin al-iman ma'rifatun bi qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalu bi arkan. Iman itu bukan khayalan, bukan angan-angan, akan tetapi iman itu ma'rifatun fi qalbi, pengenalan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapkan dengan lisan, dan amalkan dengan seluruh anggota badan. Maka kita perhatikan tentang konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar percaya kepada Allah, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan kita. Kalau hanya sekedar percaya begitu saja, percaya bahwa Allah memberi rezeki kepada kita, kalau hanya itu saja sekedar percaya, maka sesungguhnya orang musyrik di zaman Rasulullah juga sudah percaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Tanyakanlah Muhammad kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran yang penglihatan? Wa may yukhrijul hayy, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa yang menguasai urusan kalian? Fasayaquluna Allah, mereka segera jawab Allah. Kalau itu ditanyakan pada kita, jawabannya sama. Sama jawabannya. Kalau hanya sebatas percaya namun ibadah kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kesamaan kita. Orang musyrik dipercaya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan, namun dia tidak percaya hanya Allah ibadat. Mereka tidak percaya itu.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral Quraisy ana ad'ukum ila kalimataini khafifataini 'ala lisan walakin thaqilataini fil mizan. Ya wahai orang-orang Quraisy, aku seru kepada kalian pada dua buah ucapan yang amat ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, wa ana Rasulullah, kata Rasulullah, dan kalian mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Apa jawab mereka? Alihaza jama'atana, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Inna hadza la syai'un ujab, ini ajaran yang aneh sekali. Maka jangan heran dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba li ghuraba. Islam itu asing akan kembali menjadi asing, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Siapa itu? Alladzina yasluhuna an-nas 'inda fasadihim, orang yang memperbaiki manusia ketika orang-orang sudah rusak. Orang-orang yang menghidupkan sunnah ketika semua orang mematikan sunnah. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Jadi buktikan iman kepada Allah dengan benar-benar iman kepada Allah, bukan iman sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan mengesahkan Allah, maka itu dimaknakan Islam. Al-Islam istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Islam itu istislamu lillahi bitauhid, merendah, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Kalau soal menyerah, banyak orang menyerah. Tapi apakah mereka sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Sebagian mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dalam keadaan susah. Fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, bahaya besar datang, mereka da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, tatkala mereka kami bawa, kami selamatkan sampai ke daratan, idza hum yusrikun, mereka segera menserikatkan Allah. Kata nakhoda kapal, kalau bukan saya jadi nakhoda, sudah tenggelam kapal. Kata tukang layar, untung saya sempat turunkan layar. Kata masinis, saya sempat matikan mesin. Kata orang awam, untung ada Pak Kiai yang serbannya besar tadi yang berdoa sehingga gelombang pergi. Kata orang kampung, kapal keramat sudah mau tenggelam masih selamat. Wallah. Semua menserikatkan Allah, lupa bahwa mereka pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di laut, Pak. Di daratan lebih lagi. Tiba-tiba siang jam 10 siang terdengar suara azan. Terkejut orang, siapa yang azan? Rupanya yang tidak pernah ke masjid itu yang azan. Kenapa dia azan? Karena api sudah dekat ke rumahnya. Tidak ada jalan lain lagi kecuali azan. Lalu dia azan. Ternyata kadar Allah, api tak sampai ke rumahnya. Ketika dia duduk di kedai kopi, apa yang dia katakan? Untung saya azan kemarin. Kalau saya tak azan, kampung terbakar. Allah, ikhwan. Tak pernah sholat, rupanya pintar azan juga rupanya ya. Kalau sudah terdesak. Manusia menakjubkan sekali. Orang musyrik, perhatikan tadi. Mereka banyak menserikatkan Allah Subhanahu wa taala, meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang hobinya mendatangi paranormal. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul wa qad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa mendatangi paranormal. Paranormal, Pak, bukan paranormal. Saya tak biasa menyebutnya paranormal karena kebiasaan saya menyebut paranormal. Karena yang hadir di sini insya Allah semuanya normal. Maka paranormal sekalian. Iya, itu. Maka perhatikan, iman dengan Allah, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar keyakinan. Kalau hanya percaya Allah menghidupkan, Allah mematikan kita, iblis sendiri percaya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala katakan, qala ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Wa is qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, tergolong orang-orang yang kafir, kata Allah. Apa sebabnya? Bukan Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Masalahnya kita perlu tahu. Apa jawab iblis? Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku, kata iblis. Engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Akhirnya apa jawab Allah? Fakhruj minha fama yakunu wa ma yakunu laka an tatakabbara fiha. Keluar dari surga ini, tidak pantas engkau menyombongkan diri di surga ini. Lalu apa jawab iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbi, di dalam ayat lain, anzirni ila yaumi yub'atsun, beri aku tempo. Iblis minta tempo karena dia tahu bahwa Allah bisa mematikan dia kapanpun. Kita tahu Allah bisa mematikan kita. Kalau kita tidak taat pada Allah, sama enggak? Iblis tahu. Lalu iblis meminta agar dipanjangkan umurnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun innaka minal munzirin. Engkau diberi tempo, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan permohonan iblis. Ini pelajaran juga bagi kita, bahwa siapa saja yang minta pada Allah, muslimkah dia, kafirkah dia, fasikkah dia, yang minta kepada Allah dalam urusan dunia, Allah akan bagikan pada mereka. Iblis minta tak? Minta umur panjang karena dia pintar. Iblis tak minta kaya, Pak. Iblis minta umur panjang. Apa gunanya dapat duit 1 miliar langsung mati? Tak ada manfaat. Iblis minta umur panjang. Allah beri umur panjang kepada iblis. Lihat keadaan itu, dikabulkan Allah permohonan. Begitu jangan heran kalau ada orang kufar, orang nafik, orang fasik, ternyata kekayaannya makin lama makin meningkat. Jangan heran, iblis saja minta dibagikan Allah. Karena Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai ukuran kemuliaan. Tidak. Man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi ilayhi ma'malun fiha wa fiha la yabkhasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, Allah berikan kepada mereka walaupun mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya harus dibaca. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirah ilan nar. Orang yang mencari dunianya untuk dunianya, tidak ada bagiannya mereka di akhirat kecuali neraka saja. Tinggal kita pilih. Araditum fil hayatid dunya. Apakah kalian lebih cinta pada kehidupan dunia? Wa mal mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidak adalah kesenangan kehidupan dunia ini di akhirat kecuali sedikit saja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat jauh lebih baik pada kehidupan yang pertama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih kekal daripada kehidupanmu dunia. Tinggal pilih manusia. Buktikan iman kita. Nah, bukti iman yaitu dengan mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, maka perintah pertama mulai dari surah Al-Baqarah, maka perintah yang pertama dalam bahasa Arab disebut fi'il amr yang pertama. Perintah yang pertama adalah menyuruh, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, ibadatilah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Ibadatilah Rabbmu. Lihat, perintah pertama agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau ayat ini diartikan menyembah, itu mempersempit ruang gerak.
Sebab orang puasa menyembah tak? Tak ada orang puasa bilang orang menyembah Allah. Orang solat menyembah Allah. Orang puasa tidak disebut menyembah Allah, tapi dia ibadah. Orang memberi sedekah tidak sebut menyembah Allah. Seorang suami keluar rumah mencari nafkah yang halal untuk kehidupan, menghidupkan keluarganya, jadi nilai ibadah. Seorang istri di rumah sambil menyapu, dia berzikir, membersihkan rumahnya, apa semuanya, jadi nilai ibadah. Maka ibadah itu berbeda dengan menyembah. Setiap menyembah adalah ibadah, tapi setiap ibadah tidak sama dengan menyembah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal af'ali batinati wa zahirah. Ibadah itu adalah suatu kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diredoi. Yang dicintai adalah yang ikhlas, dan diredoi adalah yang mutaba'ah, yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicinta, yang diredai. Ya, apakah itu perkataan maupun perbuatan, apakah itu zahir maupun batin, itu semua jadi nilai ibadah. Sekarang kita berjalan sampai kemari, nuntut ilmu jadi nilai ibadah. Duduk di majlis taklim, kata ulama, lebih utama dari 60 rakaat solat sunat. Jangan berarti sudah duduk majlis taklim tak solat sunat lagi. Ini salah paham lagi nanti, ya. Seperti orang sakit, tabasumuka li akhika laka sadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Jadi setiap orang minta sedekah tak pernah kasih uang, cukup kasih senyum saja. Akhirnya yang tukang minta sedekah tak pernah senyum sama sekali, karena sudah banyak dapat senyuman. Salah dalam memahami keadaan itu. Perhatikan, jadi buktikan dengan ibadah kepada Allah. Karena itu tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk beribadah kepadaku. Kalau kita yakin Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan kita, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah, maka kewajiban kita mengibadati Allah. Coba bayangkan, kalau kita baru di PHK kerja, sementara istri masuk rumah sakit, mau melahirkan, rumah kontrakan diambil orang, kendaraan sudah diambil perusahaan, anak mau kuliah, duduk menung di rumah sakit, tiba-tiba datang orang, rupanya teman lama. Ngapain di sini? Kita ceritakan kesusahan kita. Lalu dia bilang, kenapa engkau jadi seperti ini? Sudah, kerja tempat saya. Rumah kamu diambil, udah, itu ada rumah saya. Pakai mobil saya. Nanti biaya pengobatan saya yang nanggung. Kuliah anakmu nanti masuk, pakai biaya saya. Setelah kita tahu dia menolong kita, tentu masuk nomor HP-nya nomornya kita, namanya Tuan Penolong. Sudah jadi Tuan Penolong. Suatu ketika malam hari hujan, berdering telepon, kita tengok nama Tuan Penolong. Jam 2 malam, angin ribut, dia nelpon. Istri kita bilang, Mas, dari siapa? Malam-malam nelpon. Suaminya bilang, Dek, Tuan Penolong. Istri terdiam. Karena orang kalau sudah utang budi, itu susah ngomong. Istri terdiam. Kenapa, Mas? Dia minta ada atap rumahnya yang rusak. Kira-kira istri kita melarang kita pergi atau nyuruh kita pergi? Sebagai manusia mesti dia nyuruh. Pergilah Mas, masalah atap aja diminta tolong sedikit. Orang kita sudah dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih ini semuanya. Masa kita tak pergi begitu? Dipanggil seperti itu. Subhanallah, sangat pandai berbalas jasa. Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diberikan kepada kita. Ketika kita lahir, kita tak punya apapun, Allah beri kita. Ketika kita tak bisa berjalan, Allah beri kita berjalan. Tak bisa melihat, Allah beri kita melihat. Tak bisa mendengar, Allah beri kita mendengar. Tapi setelah kita dapatkan semuanya, ilmu kita dapatkan, kekayaan kita dapatkan, kekuatan kita dapatkan, kita berkhianat kepada Allah.
Tidakkah betapa hinanya diri kita berkhianat kepada Allah? Kalau kepada manusia tadi saja kita tidak berterima kasih, semua orang bilang kita ini orang yang terlalu kurang ajar. Tapi kenapa kepada Allah kita tidak pernah merasa kurang ajar? Allah telah beri kita nikmat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik bentuk. Bayangkan Pak, bentuk kita ini saja harus kita syukuri. Coba Bapak bayangkan, ibu-ibu juga boleh bayangkanlah. Kalau gigi ini tumbuhnya seperti jenggot, yang atas manjang ke bawah, yang bawah naik ke atas. Tak usah banyak-banyak Pak, 2 saja. Apalagi kalau semua gigi tumbuh kayak jenggot, bertemu, akhirnya orang tak tahu mana muka mana gigi. Lihat, itu saja kita syukuri itu. Bagaimana gigi yang dengan kekerasannya, namun dia tetap tunduk pada ketentuan Allah. Bisa tak gigi? Mana lunak gigi dari bibir? Bibir lunak, tapi gigi tidak pernah mau melanggar ketentuan Allah. Kamu tumbuh hanya sebatas bibir. Sudah, tak mau dia keluar-keluar panjang-panjang lebih. Sikit-sikit saja kadang ada. Tapi lihat, itu saja itu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak syukuri? Ginjal kita saja kalau sudah sakit ginjal, repotnya setengah mati. Karena kita pun sudah hampir mati. Lihat, belum lagi bayar cuci darahnya semua ini. Kini tak perlu cuci darah lagi. Nikmat yang besar diberikan Allah. Tak usah itu lagi. Saya contohkan lebih dekat lagi lah. Tak usah kita dulu kaji alam. Lihat ada awan bertulisan Allah, ini baru mau tobat. Jangan. Tubuh kita saja dulu. Coba perhatikan. Fungsi perut kita yang menghancurkan makanan, otomatis atau manual? Otomatis kan? Kalau sempat manual, itu kacau Pak. Sempat kita makan daging rendang, tepat daging rendang tuh yang lihat-lihat, itu susah untuk narik-nariknya di dalam. Bayangkan, nikmat yang Allah berikan itu saja harus disyukuri. Tapi betapa banyak manusia tidak menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau Allah katakan kepada mereka, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, kami berikan mereka pendengaran, penglihatan, pendengaran dan hati, tapi mereka tidak mensyukuri kata Allah Subhanahu wa taala. Summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling hina, derajat yang rendah. Wa laqad zara'na jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum a'zanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami penuhkanlah isi neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tidak memahami ayat Allah, mereka punya pendengaran tidak mendengarkan ayat Allah, mereka punya penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka lebih hina, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih hina dari seekor binatang. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Kita jangan menjadi orang yang merugi. Hidup, buktikan iman kita kepada Allah. Ini secara ringkas makna yang pertama. Makna yang kedua, nasihat di kitabihi, yakni beriman dan memegang kitabnya, betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Zalikal kitab, padahal ini kitab, tapi disebut zalikal kitab menunjukkan keagungan Al-Quranul Karim. Hudan dalam bahasa Arab itu ada 2 makna. Jadi kata-kata hudan itu dalam bahasa Arab ada hidayatul rasyad, hidayatul taufik. Hidayatul rasyad adalah petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayatul rasyad, contoh, ala inna bizikrillah tutmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan jadi tenang? Jangan dimaknakan mengingat itu hanya di masjid. Duduk di masjid, zikir saja semuanya, akhirnya kasih makan tak mau, karena ingat mati kan?
Orang kalau ingat mati dia harus bersiap. Bagaimana bersiap mati? Bukan hanya di masjid, di luar. Ingat Allah itu waktu berdagang, ingat Allah. Waktu antum nimbang, lebihkan timbangan. Kenapa lebih? Takut salah nanti dituntut di akhirat. Itu ingat Allah namanya. Sering saya katakan, selalulah mengatakan, saya pedagang, kalau pedagang, tapi ingat saya muslim. Saya karyawan, tapi ingat saya muslim. Jangan antum balik. Saya muslim pak, tapi itulah saya kan karyawan. Tak boleh sholat Jumat pak. Tidak, tak boleh. Tapi coba kalau antum katakan, mau kemana kata bos? Sholat pak. Kenapa sholat? Pak, saya karyawan bapak, ingat saya muslim. Itu beda maknanya tuh. Saya muslim tapi saya pedagang. Itu beda tuh. Adalah kira-kira yang bisa untung besar sedikit. Narkoba pun jadilah. Muslim, cuman saya pedagang kan. Maka beda. Saya pedagang, ingat saya muslim. Kamu jangan sembarangan merintahkan saya suruh jual-jual begini. Saya memang pedagang tapi ingat saya muslim. Wallah. Selalu mengingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah al-qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kembali kita bahwa selalu mengingat Allah dalam tiap keadaan. Al-Quranul Karim, hidayatul rasyad, petunjuk. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Coba, ketika datang musibah, hidup ini pak sebenarnya menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah? Pernahkan masalah kita selesai? Dalam hidup tak pernah masalah selesai pak. Maka itu kalau ada orang mengatakan mengantarkan saudara kita pada tempat peristirahatan terakhir, itu kalimat yang salah. Sebab dalam kubur itu dia mulai ditanya. Bukan beristirahat. Awal pertanggungjawaban dia. Kalau istirahat, enak betul orang mati aja semuanya. Utang banyak-banyak, ya udah mati. Tapi ternyata tidak. Dalam kuburan mulai dituntut. Hutangnya juga besok dituntut. Orang yang berjihad saja di jalan Allah, lantaran hutang terhalang ingin masuk surga. Apalagi kita. Jadi masuk dalam kubur bukan istirahat. Kita baru istirahat kalau sebelah telapak kaki kita sudah masuk surga. Baru kita mulai istirahat. Kalau selain itu tak ada istirahat. Di dunia kita tidak pernah mengatasi masalah. Tidak ada masalah yang selesai. Maka itu kita hidup di dunia ini kalau saya ibaratkan seperti orang berenang dan bermain selancar. Karena contohnya itu karena di Bali banyaknya main selancar gitu. Pertama antum harus pandai berenang dulu. Setelah antum pandai berenang mulai belajar selancar. Kalau antum tak pandai berenang, bagaimana antum bisa berselancar? Tapi sudah pandai berselancar, belajar sekali tumbang, belajar sekali jatuh, ombak kecil pun jatuh. Tapi ketika antum sudah mahir berselancar, antum begitu menghadapi ombak yang besar, antum gembira. As-sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu pada kali pertama. Ketika ada musibah datang, antum sabar menghadapinya. Ketika datang berikutnya, antum akan tenang menghadapinya. Kenapa? Kembalikan kepada Allah. Hal ini tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Tenang jiwa kita. Kenapa kita ngamuk-ngamuk, marah-marah? Memangnya kalau marah-marah tuh rumah yang terbakar jadi hidup, jadi baik lagi? Enggak juga kan? Allah beri bekal apa? Sabar. Itu dia. Ya, nah petunjuk Allah, ikuti petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, nah berpegang teguh kepada kitabullah, maksudnya juga berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada keduanya.
Sudahkah kita baca Quran? Iqra'ul Quran wa'mal bihi. Bacalah Al-Quran, beramal dengannya. Wala ta'kulu bihi. Jangan mencari makan dengan Al-Quran. Perhatikanlah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian siapa yang mempelajari Quran dan mengajarkan kepada manusia. Iqra', baca. Allah katakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diturunkan, apa yang diwahyukan kepada Rabbmu daripada Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Baca. Simak, baca, lalu pahami. Tidak, membaca Quran ada dua. Ada tadabbur Quran itu dalam konteks kita baca saja. Ada makna Al-Quran itu dalam konteks kita sambil baca, kita memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Yang kedua lebih baik, dia baca, kemudian juga belajar memahami supaya Al-Quran jadi petunjuk. Tapi coba bayangkan, dari sekian penduduk, taruhlah Indonesia, berapa orang yang pandai baca Quran? Taruhlah 50%. Cukup banyak sebenarnya. Dari 50% itu berapa persen yang baca Quran? Mungkin 10%. Dari 10% itu berapa persen yang paham Quran? Dari yang paham itu berapa persen yang amalkan? Makin sikit, makin sikit, makin sikit. Karena Al-Quran bukan sekedar hafalan. Al-Quran mukjizat. Siapa saja yang ingin menghafalnya, insya Allah Allah akan berikan, hatta orang idiot sekalipun. Kalau dibuka di YouTube, kita dapatkan seorang anak idiot yang hafal Al-Quran. Kalau ditanya bagaimana cara kamu menghafal Quran, dia tak bisa jawab. Karena dia idiot, dia tidak paham dengan omongan kita bagaimana caranya. Tapi kalau antum baca Quran, ada orang baca Quran, tanya kepada dia surah berapa, ayat berapa, di mana halamannya, tahu dia. Idiot itu, Pak. Karena Al-Quran mukjizat. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki berikan, dan orang berusaha untuknya. Maka itu kembali kita katakan, beriman, nasihat bagi kita, beriman dengan kitab dengan benar-benar iman. Ya, ini tidak sekedar meyakini, tapi kita membacanya, lalu betul-betul menjadikannya sebagai pedoman. Nah, ketika kita dapat petunjuk ini, ya, kita telah menunjuk ikuti jalan itu, ini hidayatul rasyad, bertemu kita dengan yang kita tuju, itulah dinamakan taufik. Sering orang mengatakan apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Kita belajar untuk kapan kita mendapatkan taufik? Ini bukan taufik hidayat, Pak. Taufik hidayat sudah ada yang dapatnya, ya. Ini taufik dari Allah. Setelah kita mengikuti petunjuk itu. Macam tadi pagi kita mau ke sini, ya. Terlewat ke sana sedikit. Lalu dikasih tahu kawan, mundur, cari nama ini, gang ini, lalu diikuti petunjuk. Setelah mengikuti petunjuk, ketemu masjid ini. Di dalam konteks, ketika mengikuti petunjuk, kita mengikuti rasyad. Begitu benar kita ikuti petunjuk kita mendapatkan taufik. Bertemulah dengan apa yang kita tuju setelah kita menemukan, setelah kita mengikuti petunjuk. Lalu bagaimana orang ingin mendapat petunjuk, jiwanya akan tenang? Dia mendapatkan ketenangan dari Allah. Kalau soal hidayah, orang selalu salah paham, Pak. Kalau soal rezeki, sama pahamnya semuanya. Tak usah muslim, kafir pun sama. Kalau ada orang tegak di tengah jalan sambil berdoa, ditanya orang, kenapa situ? Saya minta Allah turunkan rezeki dari langit. Kira-kira apa omongan orang semuanya? Memangnya rezeki kamu dapat dari langit turun? Harus dicari. Ada usaha untuk mendapatkan, baru Allah akan bagikan. Semuanya paham. Profesorkah dia, tidakkah dia, pahamnya sama bahwa rezeki itu mesti dicari. Tapi kalau hidayah, sholat dia, belum dapat hidayah. Udah kaya melimpah, ya, sudah kaya melimpah, banyak hartanya, naik haji yuk, belum datang panggilan, belum datang panggilan.
Padahal ibu-ibu sudah bawa lagu panggilan haji, sudah dipanggil ibu-ibu. Ibu-ibu main rabana kan selalu bawa lagu panggilan haji. Ya. Ini sudah dapat panggilan. Uang sudah melimpah, itu panggilan. Tadi dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita Indonesia ini kan makin kaya, makin lama makin kaya orang muslim Indonesia ini. Bukan makin susah. Buktinya apa? Naik haji makin susah. Kalau dulu setiap tahun mungkin orang bisa naik haji, saya tidak tahu. Kalau di Bali sudah berapa tahun kalau daftar sekarang? 17 tahun. Lumayan, Pak. Tapi saya sarankan daftar 17 tahun, cari yang cepat untuk 2-3 tahun. Daftar lama untuk reguler, untuk cepat antum cari yang plus saja. Oh, mana mungkin? Kata kita mana mungkin? Kalau Allah mau rezeki semuanya mungkin. Cuman selalu jadi masalah, kita ini selalu mendahulukan keinginan. Apa sebab membuatkan kita payah? Sampai 17 tahun, apa tahun? Sebenarnya itu karena banyakkan kaum muslimin itu ingin haji, bukan wajib haji, Pak. Banyak yang ingin haji, wajibnya belum. Jadi 17 tahun kita jarak itu, banyak di antara 17 tahun itu sebenarnya ingin berangkat haji, bukan wajib haji. Mungkin kalau segi wajib artinya belum ada, tapi ingin haji. Siapa yang tidak ingin? Tapi berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jumpa seorang tukang sol sepatu. Dia tanya, "Ustaz, sudah berapa kali naik haji?" Pertanyaan berapa kali naik haji itu mengandung makna bahwa dia sudah naik haji. Kalau dia belum naik haji, dia akan bertanya, "Sudah naik haji, Ustaz?" Kemungkinan dia belum naik haji. Tapi sudah berapa kali? Saya balik bertanya, "Bapak, saya sudah 2 kali, Ustaz," kata dia. 2 kali? Ya. Bapak kerjanya apa? Ini aja, Pak. Ini aja, Ustaz. Kok bisa? Saya bilang gitu kan. Ustaz, kita kan usaha aja, Ustaz. Bisa atau tidak kan Allah yang jamin kita nanti. Subhanallah, keyakinan. Yang kita yang tidak mau usaha, mau keluar usaha pun masih ngitung. Kerja tidak, dagang tidak, dagang tidak, dagang tidak. Orang lah balik berdagang, kita masih ngitung dagang tidak, dagang tidak, dagang tidak. Ragu semuanya. Usaha. Begitu juga dengan hidayah. Harus ada usaha. Ini saya ngomong aja, Pak, sampai jam berapa nih? Sampai jam 6 ya? Jam 6 ya? Kasih tahu, Pak, nanti korupsi waktu, lama-lama saya korupsi uang. Itu yang takutnya. Dia awalnya waktu saja, Pak. Sudah tuh pandai korupsi uang kan? Hati-hati. Ya. Saya singkat saja bahwa iman kepada kitab Allah, kita pegang teguh pada kitabnya. Pelajari Al-Quran, ajarkan kepada manusia, lalu pahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga adalah nasihat bagi Rasul. Nasihat bagi Rasul maknanya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar-benar ittiba kepada Nabi. Karena syarat diterimanya amal, perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyaknya orang yang berpuasa tidak dapat dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar." Berapa banyaknya orang yang bangun malam tidak ada yang ia dapatkan dari bangun malamnya kecuali ngantuk saja. Kenapa? Mereka tidak memeriksa bagaimana syarat diterimanya amalan. Ibadah kita 2 syarat diterimanya. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fa'khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah Rasulmu ambil, apa yang cegah Rasulmu maka tinggalkanlah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa melakukan satu amalan yang tidak ada dalam sunnahku, batallah amalannya. Contoh, solat. Kalau ada hari Ahad, solat subuhnya 8 rakaat. Kalau ditanya, "Kenapa kamu solat subuh 8 rakaat?" "Hari ini kan saya libur," kata dia.
Kok gitu? Oh, yang dua-dua tuh pemalas. Saya kalau hari libur nih kadang 20 rakaat saya sholat subuh. Mana yang diterima? Yang 2 atau 20 rakaat? Kenapa 2 diterima? Karena dia bersesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat orang penyair katakan, in kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau cintamu itu benar, pasti engkau mengikutinya. Karena lazimnya orang yang menyintai, dia akan mengikuti siapa yang ia cintai. Lazim itu, Pak. Sahabat Nabi bukan teman Nabi. Beda teman dengan sahabat. Seorang sahabat akan selalu mengikuti apa saja yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang teman, dia memilih keadaan. Bertemanlah pada semua orang, tapi jangan kau jadikan sahabatmu semua orang. Karena kita tak pernah dengar orang mengatakan Abu Bakar teman Nabi. Tak pernah. Abu Bakar dan Umar sahabat Nabi. Tak ada orang bilang ini teman Nabi. Tak ada. Perhatikan, ikut. Kalau kita menyintai Rasul, maka ikutilah Rasul. Karena itu bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kerinduan kita. Apabila disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kerinduan yang dalam di hati kita ingin bertemu. Kita semuanya kalau katakan cinta pada Allah, cinta pada Rasul, semuanya bilang cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu belum menuju puncaknya, Pak. Yang bertasbih sejadahnya saja. Saat cinta bertasbih, sejadah bertasbih, dia tak pernah bertasbih. Perhatikan keadaan cinta. Bagaimana tumbuh getaran cinta. Bagaimana standar cinta pada Allah. Coba bayangkan. Maaf kalau namanya sama, ini hanya contoh saja supaya dekatkan. Umpamanya begini. Kan kalau saya katakan begini, apakah kita semuanya menyintai Allah dan Rasul? Kita akan katakan kita cinta Allah, kita cinta Rasul. Tapi bagaimana Anda buktikan Anda cinta pada Allah, pada Rasul? Ketika nama Allah disebut, tak ada getaran dalam jiwa kita. Coba bayangkan ketika si Jamal yang berjanji pada si Jamilah akan melamar 1 bulan lagi. Cinta Jamal sudah begitu, kandung cinta. Tidak ada yang dipandang. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Cinta itu dari hati, bukan dari mata. Memangnya orang buta tak boleh mencintai orang? Tak pernah lihat orang? Kita pernah lihat Rasulullah atau tidak? Tidak. Apakah kita tidak berhak menyintai Rasul? Cinta itu dari hati, Pak. Dari hati dia akan naik ke mata, ke telinga, ke penciuman. Kalau kita memendam sesuatu dengan cinta di dalam hati, maka apapun yang dilakukan oleh orang yang kita cintai semuanya indah. Coba tengok orang yang berbulan madu. Kenapa bulan madu? Ini monnya ke Bali. Baru habis nikah, cari tempat bulan madu, sebulan aja dapat madunya. Namanya bulan madu. 10 tahun tuh dapat racun aja terus. Bulan madu. Singgah 1 hotel, nginap semalam, 2 malam lah. Namanya bulan madu, mau pindah-pindah. Sang istri pas masuk kamar mandi terjatuh. Lecet sedikit. Suami langsung nangkap istri, nyambut. Bukan main belayannya, Pak. Bulan madu. Hati-hati nanti opo. Semuanya pakai sayang. Tak ada benci lagi. Sayang semuanya. Setelah setahun, ingin lagi mengulang kisah lama. Sebab selama 11 bulan terasa makan racun. Ya, untuk tahun berikutnya ingin ulang madu. Sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Diulang-ulang terus ya. Pergi lagi ke tempat yang sama, di kamar yang sama. Jatuhnya sama juga seperti kemarin. Cuman suaminya berbeda. Nanggapi. Udah macam ini masih jatuh juga kayak gitu, kata dia. Terbayang istrinya. Kok tak sama ya seperti dulu, kata dia. Allah. Islam. Indah Islam.
Cuman remaja kita kan tak ada lagi pacaran kini Pak, tak ada. Alhamdulillah. Cuman yang banyaknya ta'aruf. Jadi di pantai-pantai itu semuanya banyak yang pawai ta'aruf. Jadi tak ada pacaran malam, enggak, pawai ta'aruf. Sehingga pegangannya tuh tidak kayak ransel, tak kayak perangko, kayak ransel. Kalau perangko kena hujan lepas, kalau ransel ada hujan makin kuat. Itu ta'aruf Pak. Tapi kalau sudah nikah, mulai sudah nikah pegangan agak kendor sedikit. Punya anak satu, tangan sebelah tuh pegang suami itu. Punya anak dua, pegang baju suami aja. Punya anak tiga, celananya aja pegang. Anaknya empat, tak pegangan lagi. Ya, jatuhnya tak kemana-mana. Allah. Seharusnya makin banyak anak, makin kuat pegangannya. Tapi makin lepas. Suami pun begitu juga. Dulu belum punya anak. Dulu Pak, pulang kantor kita, belum punya anak nih. Wah, tas diambilkan, sepatu dibukakan, air panas tersedia. Mas, air panasnya ada, makanan tersedia. Subhanallah, sejuk rasanya, tak mau kerja kantor lagi kita buatnya. Hah? Begitu punya anak satu, tas tak diambilkan lagi. Dah, sepatu pun lah tak dibuka, tapi air panas masih ada, makan sedia. Punya anak dua, air panas tak ada lagi Pak. Punya anak tiga, makanan tak ada lagi Pak. Allah, itu ibu, bapaknya lebih dahsyat lagi. Dulu sudah benjol keningnya, itu masih sayang. Sekarang kepijak kakinya aja langsung, apa kamu? Mau pijak-pijak ini kan masih dipakai ini. Wallah, tak ada kata lembut pada istri sama sekali. Padahal Rasulullah katakan, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik di antara kalian orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik kepada keluarganya. Nanti kita bahas yang seperti itu. Tapi ini dia, ittiba kepada Rasul. Coba lihat Jamal dengan Jamilah tadi. Jamal tiba-tiba tengah duduk di kedai kopi, ada terdengar si Ahmad ingin melamar Jamilah seminggu lagi. Kira-kira macam apa perasaan Jamal tuh? Woi, bergetar tuh Pak. Padahal belum tentu Jamilah yang akan dilamar dia tuh, tapi getarannya tuh Pak tanggung goncang tuh. Yakinlah kalau pernah merasakan seperti itu. Ya, kalau belum jangan coba-coba ingin merasakan, apalagi yang sudah punya satu istri. Tentu akan ingin dua istri lagi jadinya. Ya. Jangan memudah-mudahkan. Karena poligami bukan wisata kuliner. Jangan memudahkan poligami, bukan dilarang poligami. Jangan memudahkan poligami, karena poligami bukan wisata kuliner. Mau merasakan masakan Padang, nikah orang Padang. Merasakan Sunda, nikah orang Sunda. Terasa masakan tak adik, cerai lagi. Itu wisata kuliner namanya. Ya, jangan. Ya, karena tujuannya adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan, adalah getaran kita. Maka kalau kita cintai pada Rasul, ikut ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat bagi pemimpin. Bagaimana kita menasihati para pemimpin? Ada adabnya. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin menasihati pemimpin, bimbing tangannya, nasihati empat mata. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia menolak, engkau sudah melaksanakan kewajibanmu, tinggal urusan dia. Kenapa harus seperti itu? Sebab ketika kita membeberkan semua keburukan para pemimpin di depan forum-forum umum, maka wibawaan kepemimpin itu akan hilang, maka negara itu tidak akan pernah aman. Semua orang burukkan, satu buruk sekali, maka semua orang akan mencari keburukan, satu lagi keburukan, semua keburukan, akhirnya semua berbicara keburukan, maka negara itu tidak akan pernah mendapatkan keamanan. Kenapa? Karena rakyat sudah tidak memiliki kepercayaan pada pemimpinnya. Para ulama kita katakan, kalau kami punya doa yang makbul, maka doa yang pertama kami berikan adalah bagaimana Allah memberikan kebaikan pada pemimpin. Karena baiknya pemimpin, baiklah rakyatnya. Lihat itu, subhanallah, para ulama kita aman. Ini keadaan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pemimpin juga cerminan rakyat sebenarnya. Tidaklah terpilih itu pemimpin kecuali begitulah gambaran rakyatnya. Allah akan berikan. Kita takut Allah mengazab kita dengan pemimpin yang zalim. Karena kezaliman kita kepada Allah.
kesirikan menyebar apa semuanya. Maka ada adab menasihati para pemimpin. Tosah itulah. Kalau kita mau di kampung lah umpamanya kita mau jadi ketua RW lah. Kadar Allah rupanya kita ini masih tak bisa lepas dari minum-minum ini. Lalu anak kita ketika pemilihan mau pilih keluar RW berdiri di depan, jangan pilih bapak saya nih peminum nih, pemabuk nih bapak nih. Kira-kira apa yang kita tanggapi dengan anak itu? Sangat marah kita. Ya. Itu baru hal kecil saja, apalagi perkara-perkara yang besar. Kemudian nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Tentu lihat keadaannya. Menasihati kaum muslimin itu perlu kesabaran. Lihat ketika orang Arab Badui kencing di masjid. Sahabat sudah mau marah, mau ngejar. Kata Rasulullah, jangan biarkan. Biar dia kencing di sudut masjid. Setelah selesai, Rasulullah suruh sahabat ambil air, siram, panggil dia. Dipanggil Arab Badui itu, dinasihati oleh Rasulullah. Ini masjid rumah Allah dan ini tidak layak kotoran di sini. Arab Badui tadi begitu berterima kasih, begitu senangnya dengan cara Rasulullah menasihatinya. Dia berdoa, ya Allah, limpahkan rahmatmu pada Muhammad dan aku, jangan bagi kepada orang-orang ini, gitu deh. Dia marah dengan orang-orang itu. Namanya Arab Badui. Arab Badui kan kita tahu sendiri. Bukan ada aturan nih dia. Asal mau ngomong-ngomong. Bapak kalau pergi haji, mungkin kita sudah bentang sejadah. Ya, tiba-tiba datang aja dia duduk di depan sejadah kita tuh. Nggak peduli dia, betul-betul tak peduli dia. Tak ada aturan. Jadi kalau jumpa Badui itu sabar gitu, sabar. Duduk dia di situ. Dibentangnya sejadah, di atas sejadah kita tuh. Kita mau ngomong apa dia tenang aja, pura tak tahu jadi. Wallahi ikhwan. Dia mau buat itu, kalau saya lihat jalan ini payah dia belok, naik dia gitu. Kalau supirnya itu orang Badui, senang orang. Jadi dia kalau mau jalan cepat, dia motong aja tuh, gitu tuh. Tak peduli ada polisi di situ, langsung polisi mundur aja kalau tengok Badui tak ngomong dia. Kalau di Saudi kalau nengok Badui yang supir, rata-rata polisinya ya, itu belum lagi yang apa? Ini Badui datang. Tapi itu spontan dia kata, berikan rahmatmu kepadaku dan kepada Muhammad, jangan bagi benda lain. Kenapa? Adab Rasulullah. Lihat ketika Badui lagi menyentak selendang Rasulullah sampai membekas. Ya Muhammad, bagi hartamu yang dibagi Allah. Itu omongannya. Tapi tetap sabar. Nah, berdakwah dan nasihati saudara itu perlu kesabaran. Ada orang yang bisa nasihati terang-terangan, ada teman kita yang bisa nasihati berdua. Harus dilihat keadaan dan kondisi. Tidak semuanya. Masyarakat juga tidak semuanya seperti itu. Kalau orang dalam dakwah, sama nasihat ini adalah dalam rangka dakwah. Tapi perhatikan juga, apa yang kita perhatikan? Dalam dakwah itu pun perlu sabar. Kalau Rasulullah 23 tahun, masa kita 2-3 tahun semua orang ingin tobat? Hebat betul kita dari Rasulullah. Rasulullah 23 tahun. Pas, kan? Insya Allah. Saya rasa itu dulu secara ringkasnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.